minggu depan. Cuma saya udah koreksi hasil UTS-nya di kelas ini tuh masih sangat kurang nilainya. Jadi saya kasih kesempatan untuk memperbaiki nilai. Silakan kalian kerjakan kembali soal yang latihan UTS-nya, terus dikumpulkan di e-learning. Saya bukakan di e-learning-nya di tanggal hari ini ya. Sebentar. Ya, forumnya udah saya tambahin di e-learning. Untuk pengisiannya di tulisnya itu huruf jawabannya aja ya. Kan di sana ada 45 soal. Nah, 45 soalnya itu diberikan jawabannya dalam bentuk huruf. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Dikumpulkan maksimal besok. Jadi saya kasih kesempatan di sini kan masih ada waktu sekitar 90 menit ya, 1,5 jam. Silakan dimanfaatkan untuk mengerjakan soalnya, dan paling lambat untuk dikumpulkan itu di besok ya di jam 8 juga. Jadi kalau misalnya nggak ngumpulin ya berarti saya nanti akan input nilainya apa adanya tes yang kemarin. Sampai sini jelas? Ada yang mau ditanya? Gimana? Ada yang mau ditanya nggak? Nih yang lainnya nggak pada on kamera? Ada mahasiswanya nggak ya? Atau ada materi yang mau ditanyakan? Gimana? Ada yang mau ditanya materinya? Atau masih pada tidur? Ayo gimana ini kelasnya? Aduh, saya kasih kesempatan ya untuk minggu depan. Kalau misalnya masih belum ada juga yang on kamera, masih ada banyak yang belum on kamera, saya nggak akan masuk kelas ini. Oke, perjanjiannya seperti itu. Jadi kalau tidak
semua on kamera, saya tidak akan masuk di kelas ini di minggu depan. Dan saya akan laporkan ke Kaprodinya, itu aja sih. Terus saya juga tanya, materinya bagaimana? Materinya kalau misalnya ada yang masih belum paham, silahkan ditanyakan bagian mananya. Nanti saya akan jelaskan kembali. Ibu izin bertanya. Ya. Boleh dibahas soal struktur kimia nggak, Bu? Rangkap yang itu, waktu ada di soal itu. Struktur kimia yang mana? Di sini materinya ada ikatan kimia dan hibridisasi, isomer geometrik, konformasi kiralitas, alkana, dan ada 5 ya jadinya. Yang mana? Ada sebentar aku cek dulu. Ibu, izin tanya Bu, untuk soalnya latihan UTS ya Bu, atau belum diupload ya Bu? Yang latihan UTS. Latihan UTS kan ada 45 soal. Nah, itu silakan dikerjakan. Yang ditulis jawabannya aja. Baik Bu, terima kasih. Ya. Materi apa? Jadi, kalau senyawa polar dengan non-polar itu berhubungan dengan yang namanya ikatan dipol. Ikatan dipol adalah ikatan yang mempunyai beda elektronegatifan yang tinggi gitu ya. Dilihat dari mana beda keelektronegatifan, lihat di tabel periodik. Tabel periodik itu buat orang kimia itu harus tahu gitu ya, bagaimana penempatannya. Nah, kalau dilihat dari slide sebelumnya, di sini ada namanya elektronegatifan atau elektronegativitas merupakan ukuran gaya tarik yang dimiliki satu atom dalam ikatan kovalen untuk elektron dalam ikatan. Nah, yang mana yang namanya bilangan elektronegatifan, yaitu yang di bawah sini nih, ini nilainya. Kalau untuk hidrogen, 2,1. Nah, kalau dalam tabel periodik, dalam satu golongan, berarti satu golongan tuh yang dari atas ke bawah, nilainya dari atas ke bawah semakin kecil. Kalau dalam satu periode, ini dalam satu periode itu berarti yang ke sana, yang horizontal ya, yang semakin ke kanan, nilainya semakin besar. Ya,
Jadi kalau untuk nilai elektronegativitas yang ada itu hanya dari golongan 1 sampai golongan 7. Ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di sini. Ini hanya ada, kalau untuk yang golongan 8, yang gas mulia itu nggak ada elektronegatifan. Ya, karena untuk gas mulia yang di golongan 8 itu adalah golongan yang stabil. Jadi tidak mungkin untuk berikatan. Nah, di sini ada golongan 1A, 1B, terus 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. Ya, ini adalah golongan B kalau di tabel periodik. Nah, kalau dilihat dari sini, nilai F itu yang paling besar karena nilainya karena posisinya dia paling kanan dan paling atas. Jadi nilai elektronegatifannya tinggi. Jadi kenapa bisa terjadi ikatan polar dengan non-polar, itu dilihat dari nilai beda elektronegatifannya. Misalnya HF, itu kan berikatan antara atom H dengan atom F. Ya. Kalau di momen dipol, itu ada dipol positif, ada dipol negatif. Dipol positif itu yang seperti apa? Yang ini nih. Ini dipol positif. Ini dipol negatif. Dipol positif nilai elektronegatifannya lebih kecil dibandingkan dengan dipol negatif. Ya, jadi di sini kalau dilihat nilai elektronegatifan H lebih kecil dibandingkan dengan nilai elektronegativitas yang F. Ya, jadi H ini dipolnya positif, F-nya dipolnya negatif. Nah, inilah yang bisa membentuk ikatan momen dipol atau polar dari suatu ikatan kimia. Kalau yang non-polar bagaimana? Yang non-polar tidak ada beda. Misalnya ikatan antara atom yang sama, misalnya hidrogen H2 gitu ya. Berarti kan hidrogen dengan hidrogen. Kalau hidrogen dengan hidrogen, dia tidak punya beda elektronegatifan karena sama-sama atomnya H dengan H yang berikatan. N2 juga sama. Ya. Atau nilainya yang sama, misalnya Be sama Al, itu nggak mungkin sih. Ya, terus atau C dengan C gitu ya. Nah, itu nggak punya momen dipol. Nah, ini ya ikatannya polar. Nah, kalau dilihat F dengan Cl, kira-kira polar atau non-polar? Kalau dilihat dari tabel periodik. Ikatan F dengan Cl. Itu tadi 0,1. Berapa? F berapa nilai elektronegatifannya? F tadi berapa? 4,1 kan ya? Kalau Cl berapa? Ada kan ya slide-nya ya? Udah saya kasih kan ya slide-nya? F dengan Cl, bedanya berapa? Ada nggak beda elektronegatifan di sana? Ini udah saya bukain tuh slide-nya. F dengan Cl. Yang mana dipol positif, yang mana dipol negatif? Dipol positifnya yang F bukan, Bu? Jadi kalau positif lebih kecil atau lebih besar nilai elektronegatifannya? Positif lebih kecil. Positif lebih kecil. Negatif lebih besar. Jadi siapa yang dipolnya positif? Cl. Cl, Bu. Cl ya.
Ya, jadi Cl itu dipolnya positif, F itu dipolnya negatif. Nah, ini adalah ikatan polar, ya jenisnya. C dengan O, ada beda elektronegatifan nggak? Yang mana yang dipol positif, yang mana dipol negatif? Yang mana? Yang positifnya itu C. Oke, yang dipol positif itu C, dipol negatif adalah O. Ya. Nah, ini semua adalah ikatan polar. Tapi kalau yang di sini ada latihan lagi. Untuk ikatan O dengan O, yang benar yang mana? Ini ikatan polar atau non-polar kalau O dengan O? O dengan O, polar atau non-polar? Ada beda elektronegativitas nggak antara O dengan O? Nggak ada, Bu. Nggak Ya, ada. nggak ada ya. Karena atomnya sama, jadi tidak ada beda elektronegativitas. Ikatannya bukan ikatan polar, tapi ikatannya non-polar. Ya, artinya di sini jawabannya adalah tidak satupun. Tidak punya momen positif ataupun momen dipol negatif. Oke, it's non-polar. Terus ini atom-atom. Ini struktur Lewis tadi ya, polar non-polarnya dilihat dari mana. Nah, ini juga cara melihat apakah struktur tersebut polar atau non-polar. Dilihat dari pasangan elektron bebas. Yang punya elektron bebas seperti O, N itu punya elektron bebas ya karena di elektron valensinya masih ada yang sisa gitu ya, tidak berikatan. O itu kan elektron valensinya ada berapa kalau O? O golongan berapa di tabel periodik? Golongan 6A. Golongan 6. A. Berarti elektron valensinya ada berapa? Elektron valensi O. Kalau di golongan 6A elektron valensinya berapa? Enam, Bu. Oke, elektron valensinya 6. Berarti yang berikatan berapa? Yang bisa berikatan?
Untuk jadi 8, jadi harus berapa yang berikatan? 2. 2. Berarti sisanya masih ada berapa yang tidak berikatan? 4, Bu. 4. Ya, berarti elektron bebasnya berapa? Elektron bebasnya ada 4 ya, Bu, yang tidak berikatan. Jadi di O ini kenapa dia bisa ada 4 titik seperti ini? Ini adalah menandakan elektron bebasnya ada 4. Tapi kalau ditanya berapa pasangan elektron bebas, berarti pasangan elektron bebasnya itu adalah 2. Ya, karena saat yang 2 titik ini dihitung satu pasang. Nah, kalau ada atom O, berarti dia punya elektron bebas. Berarti senyawanya adalah polar. Nah, terus yang kedua, ini senyawa polar atau non-polar? Kira-kira. Non-polar. Nomor 2, ini. Masih ada elektron bebas nggak? Masih ada elektron bebas? Nggak ada, Bu. Ini ada atom O kan? Iya, ada, Bu. Iya. Ya, jadi walaupun dia tidak ditulis titik-titiknya seperti ini, selama dia atom O artinya masih ada elektron bebas dengan jumlah yang sama. Ya, karena O tangannya cuma bisa 2 atau bisa berikatan hanya dengan 2 atom. Ya, jadi ini masih sifatnya polar. Kalau gambar yang ketiga, polar atau non-polar? Non-polar. Ya, non-polar, karena nggak ada senyawa-senyawa atau atom yang punya beda elektronegatifan. Nah, ini juga harus dilihat. Ada strukturnya CH2Cl, CH2Cl. Berarti harus dilihat lagi adakah pasangan elektron bebasnya atau tidak dari struktur ini. Kalau dilihat ada nggak? Tanpa harus dibikin struktur Lewis-nya ya. Ini kan struktur Lewis. Kalau hanya ditulis seperti ini bisa terlihat nggak? Ada tidak ya yang pasangan elektron bebas? Ada? Tidak. Nggak ada. Benar nggak ada. Itu ada Cl loh. Cl golongan berapa? 7. 7. Elektron valensinya berapa? Hmm, Kalau golongan 7A elektron valensinya berapa? Ayo, berapa elektron valensinya? Gampang kan? 7, Bu. 7. Berarti yang bisa berikatan berapa supaya jadi 8? 1, Bu. 1. Sebentar ya.
Ya, itu tadi non-polar dan polar ya. Nah, ini juga sama. Dilihat dari pasangan elektron bebasnya ada atau enggak. Ya, gimana? Polar atau non-polar? Dilihat dari strukturnya. Polar Ya, polar. Kenapa polar? karena Karena ya, dilihat di sini masih ada elektron bebas berpasangan ya. Jadi untuk itu terjadi tadi tentang polar dan non-polar. Selanjutnya, tadi apa tentang apa lagi? Oke, apalagi tadi yang mau ditanya? isomer C sama akiral. Isomer. Iya.
Nah, tentang kiralitas, yang pertama di sini kiralitas merupakan suatu struktur bayangan cermin di mana C-nya, yang di C di sini yang ada tanda bintang, C-nya itu mengikat 4 gugus atom yang berbeda. Ya, jadi kalau misalnya di sini C, berarti di sini kalaupun memang C lagi, tetapi CH-nya itu bukan yang sama dengan yang ada warna hijau, warna biru, ataupun warna hitam. Misal di sini etil, di sini metil, di sini propil, di sini misalnya butana ya atau aldehid butanal. Itu masih boleh karena beda-beda. Tapi kalau misalnya di sini etil, ini udah nggak bisa. Ini bukan C chiral. Atau atomnya yang berbeda. Di sini Cl, di sini Br, di sini F, di sini I. Berarti C-nya adalah C chiral. Nah, ini ada contohnya. Tentukan atom C chiral pada senyawa berikut. Nah, kalau di gambar nomor 1, C yang mengikat atom yang berbeda, kira-kira di C nomor berapa? Kalau saya kasih nomor, di sini 1 misal, di sini 2, di sini 3, di sini 4, di sini 5, di sini 6. Nomor berapa yang C chiral? C5. Ya, C5. Kalau kita lihat sepintas gitu ya, di C1 dia mengikat hidrogen yang sama. Ya. Kalau dijabarkan atau dipisah, berarti seperti ini. Di sini hidrogen, di sini hidrogen, dan di sini adalah C lagi, ya, yaitu CH. Nah, kalau di 2 dan 3, kenapa tidak masuk? Karena di sini ada ikatan rangkap. Jadi C-nya itu hanya mengikat 3 atom. Walaupun beda, tapi tidak masuk persyaratan yang harus 4 atom yang berbeda. Atau 4 gugus yang berbeda. Ya, yang 4 juga sama, di sini ada hidrogennya 2, ya berarti tangannya ada 2 yang mengikat hidrogen. Nah, yang C5, ya dia adalah chiral karena 4 tangannya beda-beda. Yang atas mengikat Cl, yang ke kanan mengikat CH2, yang ke bawah mengikat Br, yang ke kiri mengikat CH3. Nah, kalau C6 sudah pasti bukan, karena C-nya mengikat 3 atom hidrogen. Yaitu artinya C chiral. Oke, sampai sini udah jelas chiralitas. Sudah jelas? Berarti kalau misalkan chiralitas itu dia tidak mengikat atom yang dia berangkap ya, Bu? Ya, kalau chiral nggak pakai rangkap, hanya tunggal. Oke, Bu. Makasih. Ya. Oke, sudah. Apalagi tadi yang isomer apa ya? Isomer kan ada banyak. Isomer cheese ya, Bu? Trans.
Oke, di sini ada isomer geometri. Isomer geometri yang masuk ke dalam cis trans gitu ya namanya. Kalau ini yang masih sangat sederhana, cis trans itu dilihat dari sejajar atau tidak sejajarnya atom yang sama. Ya, jadi di sini ada ikatan rangkap. Jadi kalau cis trans itu pasti harus ada ikatan rangkap 2. Bukan ikatan tunggal atau bukan ikatan rangkap 3. Jadi harus ikatan rangkap 2. Nah, di sini alkena, etena ya ini ya, C-nya 2. Etenanya ini dia mengikat Cl dengan hidrogen dengan jumlah yang sama. Cl dengan Cl berada pada posisi sejajar bidang. Nah, ini namanya cis. Tapi kalau dia berlawanan, si Cl dengan Cl, maka dia adalah isomer trans. Nah, kalau misalnya ada yang namanya isomer non-cis non-trans ya, ini bukan isomer karena tidak ada. Kalaupun dibalik dia tetap akan cis ya, karena dia sejajar bidang. Nah, ini ada isomer E dan Z. Ini turunannya dari cis dan trans. Kalau cis dan trans itu 2 yang sama gitu ya. Tapi kalau yang E dan Z, dia boleh atomnya beda-beda, nggak harus sama. Tapi dilihat dari besar kecilnya atau skala prioritasnya. Kalau dalam tabel periodik, di sini ada F, Cl, Bri, ini apanya? Ini adalah nomor atomnya ya. F nomor atomnya 9, Cl nomor atom 17, Br 35, I 53. Nah, di sini ada peningkatan prioritasnya. Jadi kalau ini ukuran atomnya, berarti ukuran atomnya lebih besar. Karena jari-jarinya juga lebih besar pasti ya, nomornya kan lebih tinggi. I ini paling besar, berarti dia paling prioritas. Membandingkannya bagaimana, apakah dia sejajar bidang atau berlawanan ya. Bandingkannya dengan bagian atasnya. Misalnya I dengan BR, siapa yang paling prioritas? Berarti kan I. Nah, ini kita bulatin supaya bisa tahu gitu yang sejajar atau yang saling berseberangan atau berlawanan. Nah, untuk yang kedua, di sini ada F dengan Cl, dibandingkan F dengan Cl, siapa yang paling prioritas? Nah, ternyata yang paling prioritas itu adalah Cl. Ya, jadi yang dilingkari ini berada pada sejajar bidang. Kalau sejajar, maka isomernya itu adalah Z. Z ini sama seperti cis. Nah, sekarang ada bentuk lain. Ternyata di sini berlawanan. Cl-nya ada di bagian atas, I-nya ada di bawah. Nah, ini berseberangan. Nah, ini isomernya apa? Isomernya adalah E. Analognya adalah si trans. Gitu. Ya, dilihat dari peningkatan prioritas. Nah, ini juga prioritas selain halogen. Ini kan halogen semua. Golongan 7 semua. Kalau yang ini bukan. Nah, di sini ada alkena, terus ada fenil, terus ada CN, ada metanol, ada aldehid, ada keton, dan ada asam karboksilat. Ternyata yang paling prioritas itu adalah yang asam karboksilat. Nah, ini juga sama dibandingkan antara hidrogen, metil, terus ada amin, dan ada Cl. Yang paling prioritas adalah Cl. Terus ada hidrogen dibandingkan dengan metanol, terus ada asam karboksilat, terus ada senyawa ester, dan ada alkohol. Ya, ini paling tinggi adalah alkohol prioritasnya. Oke, sudah jelas untuk isomer E dan Z? Yang A ini cis apa trans? Atau E dan Z? Yang A. Trans bukan, Bu? Trans. Bukan ya?
Ya, ini isomernya adalah trans. Ya, karena dia saling berlawanan dan cuman ada 2 yang beda, D dengan H. Kalau yang B, yang B apa? Cis bukan, Bu. Yang B. Sama, yang sama berapa? Oke, CH3 dengan metil dengan etil sama atau beda? Ini metil, ini etil, sama atau beda? Beda. Beda kan? Berarti ada Iya. berapa yang beda? Ada berapa yang beda? 4. 3 dong. Metil, metil. Sama kan? Etil, hidrogen. Ya. Berarti ada 3 yang berbeda, tapi menghitungnya tetap bukan menggunakan cis dan trans. Karena kalau cis dan trans itu hanya 2 yang beda, tapi sistemnya adalah E dan Z. Maka dibandingkannya H dengan CH3. Kalau hidrogen dengan metil lebih besar yang mana gugusnya? Yang mana? Hidrogen dengan metil. Metil, Bu. Oke, berarti yang ini yang atas ya, yang besar. Nah, sekarang metil dengan etil. Metil dengan etil, siapa yang paling besar? Kalau saling berikatan C dengan C, maka dilihat yang paling panjang karbonnya. Yang mana jadinya? Yang metil apa yang etil? Etil ya, Bu? Ya, yang etil. Ya, jadi gugus besarnya ada di atas dua-duanya. Maka dia E atau Z? Kalau yang sejajar bidang, Z, Bu. Z. Oke ya. Nah, jadi itu cara mengerjakan isomer cis dan trans atau E dengan Z. Sudah jelas? Nah, kalau sudah silahkan dikerjakan latihan yang kemarin ya.
maksimal besok jam 8 harus sudah dikumpul. Kalau lewat dari itu ya berarti saya input nilainya tetap seperti yang di UTS. Ya karena nilai UTS-nya masih di bawah jauh gitu ya. Jadi saya kasihkan kesempatan kembali untuk kelas 2, 1, 2A ya. Iya, Bu. Ya. Ibu mau tanya, Bu, itu ditulis tangan ya, Bu? Atau diketik, Bu? Jawabannya kan hanya A, B, C, dan sebagainya gitu katanya, B, C, D, E. Yang pilih jawaban benar diketik aja. Diketik ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Atau disamakan saja kali ya, pakai Excel saja ya. Jadi ke bawah. Jawabnya pakai Excel, jadi 1, 2, 3, sampai 45 ke bawah semua. Ada lagi yang mau ditanya? Ibu itu hanya 30 soal ya, Bu, yang latihan kisi-kisi UTS. Oh, 30 ya yang saya kasih ya? Iya, Bu. Ya udah nggak apa-apa 30. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Nggak ada? Bu, ABC-nya aja pada keterangannya misalkan ini bla bla bla. ABC aja ya, nggak usah ada keterangannya. Ya, sudah? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya cukupkan untuk hari ini. Cukup ya? Ya, Ibu, Ya. Ananda tadi hadir ya, Bu. Dia keluar sendiri, Bu. Jaringannya hilang. Maaf ya, Bu. Iya. Terima kasih. Ya, oke. Sudah? Nggak ada lagi? Kalau nggak ada, saya cukupkan untuk hari ini. Silakan dikerjakan tadi latihan-latihannya. Terima kasih sudah gabung di Zoom. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.